seperti apa ditunjukkan ijazahnya? Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama pas pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP, jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita, katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Tapi jadi kan kita masuknya tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Tapi memang ada permintaan untuk tidak didokumentasikan? Iya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa, Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita, jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak mau fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama, beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah, baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Termasuk tuh si Otto tuh, sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Tuh di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu Ria? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Hingga tercatat oleh OCCRP, Organization Crime loh, ada crime-nya, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi ada korupsinya, ada kejahatannya gitu loh, yang luar biasa. Yang udah itu kan udah pasti ijazah benar kok, orang wali kota, gubernur, presiden, kok apa sih orang-orang itu ijazah palsu apa ya? Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti kan pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo, gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI, gubernur, kan pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Besok mau ke sini banyak itu seperti apa? Biasanya kan mau bentuk tim mereka. Negara ini negara hukum. Apa ada pendampingan dari abang? Dulu. Oke, sambung sudah. Tadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu, terus ngobrol-ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya, terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM tuh warna emas gitu. Nah di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Kalau yang untuk ijazah Fakultas Kehutanan itu apakah sama yang beredar dengan di media sosial itu, Mas? Kalau secara pastinya kita nggak tahu ya, cuma
secara visual ya memang sangat mirip, tapi apakah itu foto yang beredar itu ijazah yang sama ya kita nggak bisa pastikan. Di ijazah itu juga Pak Jokowi masih mengenakan kacamata atau gimana? Masih pakai kacamata. Tadi juga kita sempat tanyakan, terus beliau juga cerita karena minusnya sedikit pecah, akhirnya terus udah nggak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, remains mystery ya mengenai ijazah asli Presiden Jokowi. Tapi ada satu hal yang sudah terjawab, bahwa ijazah itu tidak hilang. Ijazah itu ada di tangan Jokowi dan sudah dia perlihatkan kepada wartawan. Nah, hanya masalahnya wartawan dilarang memotret, dilarang menggunakan HP atau kamera. Sebelum masuk untuk diperlihatkan ijazah, mereka dilucuti dulu HP dan kamera mereka. Sama seperti TPUA yang juga tidak boleh menyalakan HP dalam pertemuan tersebut. Jadi saudara sekalian, justru makin menimbulkan pertanyaan, why orang ijazah Hatta saja dipamerkan di Belanda? Kenapa ijazah Jokowi tidak boleh diperlihatkan? Itu satu. Tidak boleh dipotret. Ya. Tapi ada hal yang paling mendasar adalah pernyataan Jokowi sendiri yang terkesan tidak konsisten atau bohong. Yaitu dia mengatakan bahwa dia tidak akan menunjukkan ijazah kepada siapapun, tidak boleh dipaksa, kecuali atas perintah pengadilan. Lah, ternyata malam sebelumnya dia putuskan untuk memperlihatkan ijazah dia kepada para wartawan. Ketika TPUA datang, perwakilannya yang 3 orang, Rizal Fadila, kemudian Bunda Kurnia dan Damai Hari Lubis, tidak ditunjukkan ijazah tersebut. Sehingga mereka hanya menduga bahwa ijazah yang dikatakan asli itu adalah ijazah Jokowi yang pakai kacamata. Dan kesaksian para wartawan juga mengatakan iya, yang dia ingat adalah Jokowi pakai kacamata. Nah kalau itu soalnya, maka kita sudah mendapatkan 2 kepastian. Tampilkan yang kacamata itu ya. Kepastiannya adalah skripsi Jokowi adalah yang dipegang atau pernah dilihat oleh Rismon, kemudian ditampilkan lagi oleh Dekanat Fakultas Kehutanan UGM, yaitu yang tidak ada lembar pengesahan dan masih kontroversi mengenai pembimbingnya. Siapa pembimbingnya? Ya, antara siapa namanya? Saya 2 orang namanya yang jelas. Yang tercantum Kasmujo ya, dengan satunya lagi Sumitro. Nah, sekarang yang menurut Dr. Tifa yang pernah diakui adalah Kasmujo, tapi yang tercantum adalah Sumitro. Tapi tulisannya tidak Su, tapi Soe Mitro. Padahal kalau kita bicara tentang ijazah begitu, jarang sekali namanya salah. Karena kalau namanya salah biasanya, skripsi, nggak mau tanda tangan tuh dosen pembimbingnya kalau salah. Saya pun misalnya, Refli, kadang-kadang ditulis orang R-E-F-L-I, salah, saya tidak happy. Atau Rafli, R-A-F-L-Y, tidak happy juga. Atau R-A-F-L-I, tidak happy. Karena yang benar adalah R-E-F-L-Y. Jadi saudara sekalian, dari sini kita mendapatkan 2 kepastian, yaitu ijazahnya adalah sebagaimana yang disebarkan oleh kader PSI, dan bentuknya seperti ini, tertanggal 5 November 1985, kemudian ada materai 1000-nya, ya. Kemudian nama Joko Widodonya sederhana sekali, nomornya cuma tertulis 1120, that's all. Dan inilah yang kemudian diragukan sebagai ijazah asli oleh baik Rismon maupun Roy Suryo. Karena Rismon dan Roy Suryo dengan menggunakan face recognition mengatakan bahwa
foto ini tidak mirip foto Jokowi ini dengan Jokowi. Kemiripannya hanya 30%. Miripnya hanya dengan Dumatno, saudara sepupu Jokowi, dengan kemiripan 60% ke atas. Ya, itu sebuah scientific approach, ya, pendekatan ilmiah. Nah, menjadi persoalan ketika Jokowi mengatakan dia tidak akan memperlihatkan ijazah, tapi kok dia lihatkan kepada wartawan, tapi tidak kepada TPUA. Kita tidak tahu, ya, saya juga tidak mendapatkan konfirmasi apakah dia menunjukkan ijazah itu sebelum atau sesudah menemui TPUA. Kalau sebelum, artinya dia berbohong, dia tidak mau menunjukkan kepada siapapun. Kalau setelah, dia tidak konsisten karena dia bilang hanya pengadilan yang akan dia patuhi. Ternyata dia ngeper juga. Jadi this is the question. Lalu tidak boleh dipotret itu ya masalah. Why tidak dipotret? Jadi saudara sekalian, ini menarik ya untuk kita renungkan sama-sama. Sekali lagi, kita tidak mencelah. Kita tidak ingin mencari kesalahan. Tetapi yang kita inginkan adalah adanya kebenaran. Yang kata Rocky, ya ini soal moralitas. Pemimpin publik itu harus menunjukkan moralitas yang tinggi. Menunjukkan moral standing yang tinggi. Tidak bisa hal seperti ini kemudian disepelekan. Apalagi menurut Rizal Fadila ketika wawancara yang saya tadi, ada kesan Jokowi ingin mengecilkan masalah ini dengan mengatakan ijazah S1 saja dipermasalahkan. Ya, ini kan bukan S2 atau S3. No, pertanyaannya bukan soal S1, S2 dan S3. Pertanyaannya adalah tadi moral publik bagi pejabat publik. Apakah Anda menyampaikan hal yang sebenarnya atau tidak? Jangankan S1, ijazah SD pun kalau Anda menyampaikan sebuah dokumen yang tidak benar, ya Anda gagal untuk menjaga moral publik tersebut sebagai pejabat, apalagi pejabat tertinggi yaitu Presiden Republik Indonesia. Begitu ya saudara sekalian. Nah sebelum kita bacakan, coba kita dengarkan lagi kesaksian dua wartawan yang juga diajak masuk ya, selain laki-laki tadi. Silakan coba diperdengarkan kepada sobat era sekalian kesaksian dua wartawan lagi yang kurang lebih sama, yaitu dilarang untuk memotret dan mendapatkan bahwa yang mereka lihat sekilas adalah yang berkacamata. Nah yang berkacamata itu sama dengan kader PSI. Silakan. Mbak kemarin ikut masuk ke dalam melihat langsung ijazah Pak Jokowi, bisa diceritakan Mbak? Oh ya, saya ikut dengan rombongan teman-teman wartawan itu kan kebetulan kita diperlihatkan ijazah Pak Jokowi dari SD sampai kuliah. Terus yang saya lihat itu yang kemarin mungkin dipermasalahkan SMA-nya SMA 6, kemudian lulusan tahun 80 itu saya lihat. Terus katanya Bapak Jokowi itu tahun 1980 udah ganti nama jadi SMA 6, jadi enggak nama yang nama yang lama itu, udah berubah nama itu. Ya itu yang saya perhatikan karena memang di luar kan sempat terjadi itu digugat seperti itu. Memperhatikan juga ijazah kuliah nggak? Ya itu tersendiri, jadi tidak jadi satu dengan map yang isinya SD, SMP, SMA itu tersendiri dan covernya ada cover UGM gitu. Warnanya biru, covernya itu cover lama, terus ya pakai foto bapak pakai kacamata. Warnanya asli apa ijazah UGM itu? Warnanya covernya luar biru tua. Kalau ijazahnya sendiri warnanya apa Mbak? Nah, kayak kurang perhatian apa putih apa ya, kurang perhatian saya. Cuma saya lihat fotonya aja bapak pakai kacamata seperti yang di luar itu. Sempat ditanyakan nggak kenapa alasannya kemarin dulu pakai kacamata atau sekarang nggak? Oh ya, Pak Jokowi pernah cerita kalau dulu pakai kacamata -1,5 atau berapa gitu, tapi setelah itu kacamata pecah tidak dipakai. Terus bilang kok dipermasalahkan orang pakai kacamata sama enggak itu kan enggak masalah ya, seperti itu.
Berapa lama Mbak kemarin Mbak di dalam Mbak? Dulu Mbak? 10 menitan kan. 10 menit. Ada berapa media Mbak? Banyak kita kan waktu itu kita nunggu di luar, terus kita ya sekitar 10-an orang mungkin ya, soalnya kan meja penuh itu, kursi-kursi penuh semua, penuh dengan wartawan. Tapi kita memang cuman suruh melihat aja, nggak boleh mengambil gambarnya. Artinya itu permintaan Pak Jokowi secara mendadak atau udah sebelumnya udah terinfo Mbak? Enggak itu kita waktu mau ngeliput kita nunggu di depan pintu masuk rumahnya itu, terus kita dipanggil. Ternyata Bapak mau menemui teman-teman wartawan, terus ada yang ingin lihat ijazahnya, terus Bapak memperlihatkan ijazahnya gitu, kalau memang benar-benar lulusan UGM dan lulusan SMA 6. Siap. Ijazahnya asli? Ya, Pak, dilihatkan asli itu. Covernya, dari covernya itu kelihatan ijazah lama gitu loh. Sempat nilainya juga diperlihatkan nggak Pak? Oh, nilainya enggak, cuman depannya aja. Tapi katanya juara umum waktu SMA apa waktu SMP. Siap. Ya. Mungkin bisa diceritakan pas teman-teman media dipanggil masuk sama Pak Jokowi, terus seperti apa ditunjukkan ijazahnya? Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama Pas Pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP, jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita, katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Tapi jadi kan kita masuknya tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Tapi memang ada permintaan untuk tidak didokumentasikan. Iya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak membuat fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Gitu. Berbedanya foto antara yang ijazah SD, SMP, SMA sama yang... Kalau seingat saya nggak berani detail ya, karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu Bapak kelihatan masih berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu Bapak udah terlihat gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Iya, saudara sekalian, tadi ya kesaksian wartawan yang dipanggil masuk. Tapi tetap saja menjadi pertanyaan. Kan kalau kita bicara dengan wartawan, kita ingin itu disebarkan seluas-luasnya agar menjadi versi informasi kita, atau maksudnya menjadi informasi versi kita. Karena itu ya harusnya wartawan diperbolehkan membawa peralatannya, baik kamera maupun handphonenya. Tapi ketika tidak, this is the question. Mereka hanya mengatakan, mereka diperlihatkan ijazah asli. Tapi bentuknya bagaimana, ya mereka hanya mengira-ngira. Dan itu remains questionable. Tetap kita bertanya, kenapa tidak diperbolehkan untuk dipotret, kemudian dimuat. Ini loh ijazah asli menurut Pak Jokowi itu. Bohong kalian selama ini yang mengatakan ijazah palsu. Tidak hilang, ada di tangan. Betul kata UGM bahwa ijazah asli ada di tangan Presiden Jokowi. Nah, kata Jokowi, saya nggak mau dipaksa. Saya pengennya boleh pengadilan. Lah itu kenapa dia tunjukkan kepada wartawan yang niatnya malam sebelumnya. Artinya dia sudah punya niat itu sebelum bertemu TPUA. Kenapa ketika bertemu TPUA tidak ada niat itu
ejawantahkan untuk mereka yang memang memburu ijazah asli ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kita tidak boleh menuduh dan menuding bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Tapi tidak juga bisa dibenarkan bahwa pasti asli. Karena ada beberapa prasyarat yang belum terpenuhi, yaitu transparansi. Transparansi itu yang belum ada. Sama seperti UGM tidak mau transparan terhadap ijazah. Harusnya kan ada keleluasaan untuk memotret. Skripsi. Skripsi kan bukan informasi rahasia yang perlu dikecualikan. Dia ada di perpustakaan, semuanya bisa mengakses. Ya. Karena itu agak aneh juga sikap UGM untuk kemudian menyimpan. Padahal kalau kita lihat betul lembar pengesahannya, kemudian kata-katanya, kita akan lihat tuh. Jangan-jangan di dalam kata-katanya kita kaget menemukan ada kesalahan yang prinsipil, fatal. Misalnya ucapan terima kasihnya ternyata keliru. Kan kalau seandainya itu adalah reproduksi untuk disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, pasti tidak ada yang namanya kejahatan yang sempurna kalau memang ada konspirasi itu. Kalau tidak ada, maka itu yang namanya human error. Ya, kalau saya lihatkan skripsi saya, ya namanya human error. Kita harus pahami itu skripsi ketika kita S1. Ya, cara berpikirnya masih S1. Kalau banyak kutip sana, kutip sini, karena kita belum punya pendapat yang solid. Karena biasanya dia cuma sekedar mengumpulkan pendapat-pendapat orang, ya tambah sedikit pendapat-pendapat sendiri. Tapi intinya adalah, ya kalau dibaca, kelihatan bahwa itu adalah karya kita. Tapi kalau misalnya dibaca persis, di-scrutinize, jangan-jangan kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Mulai dari prakata atau kata pengantarnya saja udah keliru misal ya. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan itu. Yang dipermasalahkan Rismond hanyalah terkait dengan font Times New Roman yang menurut dia tidak ada pada tahun 85. Dan terlalu cakep lembar pengesahannya itu, halaman judulnya itu, tapi no lembar pengesahan dan nama pembimbingnya pun kemudian ada debat. Apakah Sumitro yang tertulis di skripsi, apakah Kasmujo yang konon pernah diakui oleh Jokowi. Begitu sobat era sekalian ya. Setelah ini nanti saya akan membahas ratusan jenderal Laksamana, termasuk juga mereka yang berpangkat kolonel, itu mengeluarkan 8 tuntutan bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Salah duanya adalah reshuffle Menteri Pro Jokowi dan makzulkan atau ganti Fufu Fafa. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nanti saya tampilkan juga foto-fotonya karena banyak foto-foto yang bisa ditampilkan dari kegiatan tadi ya. Jadi kebetulan kegiatan tadi ada Jenderal Fahrul Rozi yang datang dan dia banyak mengirimkan foto kepada saya. Ada 70 foto yang dia kirimkan. Tapi foto yang penting adalah tentu yang terkait dengan piagam 8 tuntutan tersebut ya. Oke. Coba kita bacakan sedikit komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Coba. Ijazah Muhammad Hatta saja dipajang di Universitas Belanda. Ijazah Jokowi malah diumpetin. Aneh kan? Kemudian kenapa sih sesama muslim senangnya mencela? Kalau berani jangan kepada sesama. Nah ini kita tidak bicara tentang sesama muslim. Yang kita bicara ini adalah soal bernegara. Ya, antara civil society dengan mereka yang berkuasa, ya. Jadi jangan kemudian dibelokkan ke arah sana. Ini nothing to do with agama. Ini adalah soal bernegara, ya. Kemudian apakah di UGM pengumpulan skripsi ke perpus wajib ada tanda tangan hal pengesahannya? Zaman sekarang hal itu wajib untuk daftar wisuda. Saya tidak tahu ya.
Tapi yang jelas saya punya lembar pengesahannya gitu dan saya sudah tunjukkan ya. Daftar KPU pakai ijazah UGM palsu, daftar UGM pakai ijazah SMPP palsu, daftar SMA pakai ijazah SMP palsu, daftar SMP pakai ijazah SD palsu. Yang asli cuma ijazah OCCRP. Oh enggak ya. Kalau ini kita tidak boleh ya, karena itu azas praduga tak bersalah. Yang tidak percaya ijazah asli pasti tidak pernah kuliah. Wong kampusnya udah bersaksi beliau lulus tapi tetap aja maksa palsu. Begini aku oke ya. Kita tidak bisa memastikan sebuah dokumen itu asli atau tidak hanya dari omongan. Karena kalau hanya dari omongan, saya pun tidak bisa bersaksi apakah teman saya itu punya ijazah kuliah atau tidak. Karena teman saya, sobat era sekalian ya, itu dia masuk beberapa semester, tapi saya tidak tahu apakah dia selesai atau tidak. Jadi belum tentu ya orang yang kuliah lama memiliki ijazah, jangan-jangan dia tidak selesai. Begitu ya. Yang di tangan Jokowi itu ijazah palsu. Zaman sekarang gampang kalau cuman bikin ijazah begitu, perlu ada pemeriksaan laboratorium bang. Ya itulah persoalannya ya. Kalau tidak ada pemeriksaan susah kita mengatakannya itu asli ya. Kemudian apa lagi? Kalau cuma omongan kucing pun bisa mengeong. Ya itulah. Kacamata pecah, kalaupun nggak pecah udah nggak layak pakai kali kalau dipakai sekarang. Oke. Kapan undang Rismon bang? Ya nanti kita akan undang ya. Rismon Sianipar. Kalau ijazah aja bisa dimain-mainkan UGM, apalagi soal nilai hal yang mudah dong. Nggak tahu ya. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa kalau begini pasti begitu. Tapi intinya terhadap dua dokumen itu baik ijazah maupun skripsi memang masih ada keberatan yang signifikan. Tidak hanya sekedar keberatan yang sifatnya subjektif, tapi ini scientific approach, pendekatan ilmiah. Baik oleh Rismon maupun Roy Suryo. Nah kan itu persoalannya, terutama ijazah. Ijazah pertama mereka melihat ada keanehan penggunaan font Times New Roman yang dalam konteks tahun 85 dianggap belum ada itu. Saya mengatakan saya nyetak ijazah. Coba abang lihat kata Rismon. Itu belum tentu Times New Roman. Karena Times New Roman itu baru tersebar tahun 92. Nah saya bikin cetak skripsi memang tahun 94. Isinya dot matrix, WS, Worldstar, tetapi cetakannya mirip seperti Times New Roman. Tapi karena 94 ada kemungkinan betul-betul Times New Roman. Tetapi kalau 85 menurut Rismon ya nggak mungkin Times New Roman. Yang kedua adalah yang terkait dengan foto. Begitu menggunakan face recognition dan comparison itu terlihat bahwa tingkat kemiripan kepada Jokowi hanya 30%. Nah sama Dumatno tingkat kemiripannya 60% ke atas. Nah ini kan masih menjadi pertanyaan. Demikian juga skripsi yang pernah sempat dipegang dan dilihat oleh Rismon. Penggunaan Times New Roman sekali lagi. Kemudian yang menjadi kontroversi soal pembimbing. Siapa pembimbingnya? Apakah Sumitro, Ahmad Sumitro kalau nggak salah, profesor atau waktu itu menjelang menjelang profesor? Apakah Kasmujo sebagaimana pernah diomongkan oleh Jokowi sendiri? Karena itu sobat sekalian, kita masih menunggu apakah kemudian soal ijazah ini akan selesai sebentar lagi kalau ada sengketa informasi di KIP atau akan selesai karena ada hal yang berkembang di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Dr. M. Taufik. Kita lihat saja ya. Kita seperti janji saya setelah ini kita akan bahas mengenai ratusan jenderal purnawirawan kasih 8 tuntutan ya. Salah satunya ganti wapres, salah duanya reshuffle menteri pro Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.